Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asyhara siyama littaqwa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabb yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan ke panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat, kita berada di lahan halamannya Ibu Ai. Terima kasih Bu Ai ya sudah memberikan tempat untuk pengajian kita di sini. Kemudian hadir juga Ketua DKM Al-Hidayah, Pak Ustadz Waria. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Kemudian juga pimpinan yang mengelola Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Umi Sari. Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, insya Allah, saya akan sedikit memberikan tadabbur ayat di surah Al-Baqarah ayat 183, yang dimana kaum muslimin wal muslimat pada bulan suci Ramadan, ayat ini insya Allah sudah sering terngiang-ngiang dibacakan oleh para ustadz-ustadz di masjid-masjid, di ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Dan kepada kesempatan ini saya akan menarik ada beberapa pelajaran bagi kita yang mesti kita tadaburi, sehingga judul pada tausiah kali ini judulnya adalah puasa ulat lawan puasa ular. Apa ibu-ibu? Puasa ulat lawan puasa ular. Alhamdulillah. Kalau saya katakan ulat panjang atau pendek? Pendek. Silakan jawab. Ulat pendek. Semuanya. Ulat Pendek. Ular Panjang. panjang gimana? Sekali lagi. Ulat Pendek. ular panjang Ular. pendek. Ular. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu biar semangat ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur juga kepada pemilik Hadas TV, yaitu Ibu Hajah Komalasari. Semoga Allah berkahi Ibu Hajah Erma Komalasari ya, Ibu Hajah Erma Komalasari. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi masa-masa di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, ditambah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak kalah yang sangat berkontribusi bagi kita, hadirnya kita di media ini adalah wa'arif dari sentuhan kolbu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah 183 tersebut itu ada 3 kata kunci ya. Hafalkan. 1 amanu, apa? Amanu. 2 asyam. 3 ittaqun. Nah, jadi di dalam surah Al-Baqarah 183 tersebut yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga ada 3. Apa tadi? Amanu, asyam, ittaqun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 kata kunci ini kalau kita lihat itulah proses perubahan setiap manusia. Ya. Jadi manusia itu ada anak-anak, kemudian nanti tua atau dewasa, kemudian ujung-ujungnya meninggal ya. Atau mungkin dalam masa kehidupan juga ada masa-masa tidak tahu, kemudian berilmu. Dan ternyata sunatullah ya, hukum alam. Begitupun bagaimana proses yang namanya puasa ini berlaku ke berbagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, mari kita amati bagaimana proses yang namanya perubahan seekor ular.
Makanya judul ceramah kita apa tadi? Puasa ular. Pak Ustadz, apakah memang ular itu puasa? Ternyata di dalam penelitian para ahli-ahlinya di bidang yang meneliti reptil, orang-orang yang meneliti bagaimana proses perkembangan binatang, diantaranya ular itu pasti ada masa puasa, ibu-ibu. Pengen tahu puasanya? Puasanya mirip dengan kita. Tidak makan, tidak minum, berdiam diri, tidak bergerak, dan itulah masa untuk ganti kulit. Jadi ternyata ular itu puasa. Tujuannya apa tadi? Untuk ganti kulit. Ibu-ibu takut sama ular? Kalau ularnya lagi ganti kulit, takut tidak? Tidak, karena sedang puasa. Termasuk tidak makan, tidak minum, tidak macok barangkali ya. Jadi mual macok kalau proses sedang puasa. Nah, singkat cerita, ini ular itu karena dia membutuhkan untuk penyegaran tubuhnya, maka Allah memberikan ilham. Jadi ilham ini diberikan kepada makhluk Allah, walaupun mungkin namanya bukan ilham ya, namanya itu hidayah gorizia ataupun itu adalah insting. Nah, ketika ular berpuasa itu prosesnya ada yang dituju, yaitu untuk ganti kulit. Setelah ganti kulit, ya jelas dia sudah mulai segar lagi. Bahkan menurut para ahlinya menjadi lebih agresif. Yang asalnya mungkin lemah ketika memangsa, yang akan dia patuk, setelah ganti kulit menjadi lebih agresif, lebih galak begitulah. Itulah ular. Tadi kalau dalam surat Al-Baqarah 183 apa tadi? Amanu asyam ittaqun. Ular itu adalah dia sebagai ular. Kemudian siam, puasa. Puasanya apa tadi? Untuk ganti kulit. Beberapa waktu itu ibu-ibu ya. Wallahu alam. Apakah mungkin sepekan ataupun mungkin beberapa hari gitu ya. Setelah ganti kulit, setelah puasa, maka dia menjadi segar. Ular yang sudah lemah, puasa ganti kulit, akhirnya menjadi segar, menjadi lebih agresif. Pertanyaannya, ular sebelum dan sesudah puasa namanya tetap ular? Tetap ular, ya. Kemudian si ular ini makanannya apa? Apapun ya. Jadi ular itu kadang-kadang kalau besar bisa makan manusia tuh di Kalimantan seperti itu. Sehingga ular ini sebelum puasa dan sesudah puasa makanannya sama. Namanya sama ular. Makanannya sama. Nah, makanannya yang sebelum dia puasa untuk ganti kulit dan setelah puasa makanannya ya begitu-begitu saja. Baik. Mari kita lihat bagaimana puasanya ulat. Beda ujung saja Bu ya. Kalau ular ujungnya apa? R. Kalau ulat T. Tapi luar biasa perbedaannya sangat signifikan. Ulat. Pertanyaannya, apakah ulat suka puasa ibu-ibu? Ternyata ulat juga butuh puasa. Apa itu puasanya? Ibu-ibu suka lihat kepompong ya? Kepompong bahasa Sundana naon? Kepompongnya. Kepompong ya. Jadi ulat ini sama ada masanya dia itu ingin berubah. Dia tidak makan, dia tidak bergerak, diam saja. Makanya kepompong itu kan dia punya ada tempat tersendiri ya. Lama kelamaan setelah dia berpuasa yaitu ingin berubah, dari kepompong itu lama-lama jadi apa Bu? Jadi kupu-kupu. Asalnya ulat, kemudian dia berpuasa dalam kepompong, lama kelamaan dia berubah menjadi kupu-kupu. Namanya awalnya apa tadi? Ulat. Dia kemudian berpuasa. Beres berpuasa jadi apa? Jadi kupu-kupu. Namanya berubah atau tidak? Berubah. Asalnya ulat menjadi kupu-kupu. Kalau ular, asalnya ular, setelah puasa tetap jadi ular. Makanan ulat, ibu-ibu, asalnya adalah segala dimakan berbagai daun, perusak ya. Ulat kalau kata para ahli tanaman ataupun petani mungkin jadi hama ya, perusak, itu ulat ya. Tapi setelah dia berpuasa berubah jadi kupu-kupu. Apakah makanannya sama seperti dia jadi ulat? Tidak. Apa makanan kupu-kupu? Sari bunga. Bahkan bisa jadi kupu-kupu itu dia berjasa untuk mengawinkan antara apa dengan apa tuh?
putik dan benang sari. Jadi berarti makanannya menjadi lebih bermanfaat. Berubah tidak? Itulah puasa ular dengan puasa ulat. Sama atau beda? Beda. Kita mending milih yang mana nih? Puasa ulat. Yang awalnya jahat menjadi baik. Yang asalnya makanannya segala merusak menjadi bermanfaat. Ternyata itu adalah renungan bagi kita ibu-ibu. Kita sebagai orang yang beriman disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 bulan untuk menempa diri kita tidak makan dan minum dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Lamanya kurang lebih berapa lama? 1 bulan. Ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Kita ngikut saja kepada sidang isbat, ya. Jangan ngarang-ngarang, ya. Pokoknya mah saya mah mau 30 hari, padahal besok mau Lebaran sudah diumumkan. Tidak boleh, kita harus ikut kepada pemerintah kita setempat, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau benar kita akan memilih bagaikan puasa ulat, mari lihat diri kita dari 3 poin tadi. Allah memanggil orang-orang pilihan. Hanya yang diwajibkan untuk berpuasa itu amanu. Siapa? Amanu. Amanu itu apa artinya? Orang-orang yang beriman. Di dunia orang-orang itu macam-macam, Bu, ya. Ada yang mungkin non-muslim. Bahasa kitanya orang-orang yang tidak beriman, berarti bisa musyrik, bisa kafir, bisa murtad. Apa itu musyrik? Yang menyekutukan Allah. Apa itu kafir? Tidak beriman kepada Allah. Apa itu murtad? Sempat mampir di keimanan tapi balik lagi. Kita ketika masuk bulan Ramadan hanya diundang orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat Al-Baqarah ayat 108. Itu ayat untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Kita beriman tidak? Alhamdulillah. Karena keimanan inilah yang akan mengantarkan kita masuk surga, insya Allah kita sudah terundang lah semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Makanya ada yang ketiga yaitu siam, yaitu ya tidak makan, tidak minum dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, lamanya 1 bulan, ya. Kemudian apa yang diharapkan? La'allakum tattaqun. Nah, kalau puasa ulat asalnya kita iman, diproses dalam masa saum selama bulan Ramadan, maka selesai Ramadan menjadi ittaqun. Kurang lebih asalnya ulat, kita itu segala bres, makan sakahoyong, ya. Enjing-enjing tuang, siang tuang, wengi tuang, aya nu ngonang deui, marhabaan tuang deui, ya pokoknya mah campur aduk kayaknya. Tapi setelah ada saum, maka kita menjadi disiplin. Nah, setelah disiplin, maka harusnya kita ibarat kupu-kupu. Hidup menjadi lebih bermanfaat, makanannya tidak segala bres. Nah, itu dari sisi fisik, sisi kebiasaan. Pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan ternyata dari sisi ruhaniah, secara batiniah, kurang lebih kita pun harus mirip-mirip seperti puasa ulat. Bagaimana maksudnya? Mata kita mana mata, Bu? Mata. Telinga mana? Telinga. Mulut. Sekarang kita bayangkan mata segala dilihat. Pokoknya mau baik mau buruk, lihat. Telinga segala didengar, mulut segala dicarioskeun, ngomongkeun baturnya. Kadang kawis urang teh ibu-ibu ngebahas teh jarang ngebahas diri urang, seuseurna ngebahas batur. Dimulai penak sareng pasangan urang di bumi nya, nu dibahas teh tatangga ka mana, padahal mah nu kedah dibahas teh urang. Nah, bayangkan asalnya mata seperti ulat, jadi ngapain aja dilihat. Kalau ulat mah segala dimakan, daun-daun perusak. Telinga juga segala didengar, mulut juga segala diucapkan, termasuk kolbu juga, segala bersitan-bersitan itu, suudzon, buruk sangka, iri dengki, tidak senang melihat orang lain tidak senang melihat orang lain senang, ya. Bahkan kita itu senantiasa susah ketika melihat orang lain senang. Bahkan ketika orang lain
dapat kesenangan, hati kita susah. Hati kita juga senantiasa merusak diri kita seperti ulat. Kaki kita, tangan kita senantiasa langkahnya juga tidak karu-karuan. Maka setelah kita masuk bulan saum, ya, bulan Ramadan, seharusnya mulai dipuasakan mata kita, disaumkan atau dipuasakan telinga kita, mulut kita, hati kita, kaki, tangan kita, dan pikiran kita. Maka setelah masuk bulan Ramadan selesai, kita masuk bulan Syawal, namanya juga Syawal, ada peningkatan. Kita harus seperti terbang, Bu, secara rohani. Bagaimana terbang, Pak Ustadz? Mata ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, langsung ada sinyal, wah ini tidak baik. Nah itu berarti kita seperti kupu-kupu hanya hinggap di tempat yang bermanfaat. Bahkan kupu-kupu itu dari putih ke benang sari. Bu Sari ini ya, benang sari. Asalnya kita dari masjid pergi ke majelis taklim, ada sesuatu yang tidak baik, jangan dilihat. Langsung kita berpaling sambil istighfar. Lisan sama, dari sini ngomong yang baik, bantu orang yang perlu ada solusi, bantu anak-anak yang belajar. Pokoknya mah mulut juga dari yang baik ke yang baik. Itulah bagaikan kupu-kupu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah betapa Allah memberikan gambaran kepada kita, kembali ke kita. Apakah kita mau saum seperti ulat atau ular? Bagaimana kalau saum seperti ular, Bu? Masya Allah ya. Jangankan 1 bulan setelah puasa, dari subuh sampai maghrib pun sedang saum diem. Tapi setelah selesai saum agresif, segala dimakan, kolak candi, kolak cawu ya. Nepi ka taraweh janten tekiat eta teh nu kitu teh puasa ular ya. Jadi leuwih agresif. Asal nama leles pas sumping maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, can beres azan eta tos tuang sapiring setengah ya, ditami sareng kolak. Akhirna mah pas ku imam diajak taraweh teh boro nya siga orai we gulang-guling gitunya. Nah, jadi jangan sampai puasa ular. Begitupun apabila kita sudah melewati masa 1 bulan Ramadan, pas bulan Syawal, Masya Allah, yang asalnya kita itu takut melakukan dosa, jadi bebas ya. Jadi cecelebungan deui nya, makan bebas. Nah, itulah bagaikan puasa ular. Insya Allah itu saja barangkali yang sebagai pengantar supaya kita lebih asik ya, bahkan mungkin sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu. Saya beri kesempatan siapa yang mau bertanya. Mangga, siapa yang mau bertanya? Wah, semuanya mau bertanya ini? Alhamdulillah ya. Baik. Untuk ya, mangga ya, paling kiri saya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Femi Lubiarti dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Saya mau tanya Pak Ustadz, Ya. apa tandanya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga satu lagi barangkali biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ateng dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa penyebab puasa tamat tapi tidak ada perubahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Pertanyaan yang pertama dari Teh Femi, apa tandanya bahwa puasa kita diterima, begitu ya? Ibu-ibu ingin puasanya diterima? Ingin. Tahu sudah diterima atau tidak? Tidak. Dari mana tahunya? Duka teuingnya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, lewat Hadas TV kita bisa ngaji. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi ini juga didengarkan oleh sahabat-sahabat dimanapun ya. Itulah kelebihan di akhir zaman, ilmu itu mudah didapat, tapi dosa oke banyak didapat lewat media. Baik,
Teh Femi dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan gambaran bahwa ciri apakah amal kita diterima atau tidak, maka dilihat setelahnya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Saya memberikan analogi seperti ini. Teh Femi pernah makan nikmat? Makan apa tuh? Jengkol. Makan misalnya liwet ya, sama ibu-ibu ngeriung, apalagi dia di jukutnya, ayah liwet aja nanya. Nah, karena nikmat kira-kira mau nambah tidak? Mau nambah, karena nikmat, mau nambah lagi. Berarti Teh Femi atau ibu-ibu lagi makan itu, si fisiknya itu menerima atas hidangan tersebut, yaitu nikmat, cirinya nambah. Jadi Teh Femi yang paling sederhana, apabila kita sudah saum Ramadan dan ternyata nikmat saum Ramadan itu pasti ingin nambah. Paham? Nambah apa? Nambah puasanya, menjadi ahli saum sunnah. Waktu Ramadan ada apa lagi? Rajin baca Quran. Kalau dia nikmat, ciri diterimanya dari amaliyah Ramadan, berarti dia ingin nambah baca. Setelah selesai Ramadan tetap semangat baca Quran. Di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Beres bulan Ramadan tetap sholat, tidak boleh, tidak ada tarawihnya, ya habis. Tapi yang mirip dengan tarawih apa coba? Tahajud, witir, dilanjutkan. Kira-kira yang ditanyakan oleh Teh Femi mirip dengan puasa ular atau ulat? Kenapa disebut dengan ulat? Karena ada kebaikan, tambah manfaat. Bukan nanti lebih agresif, lebih jahatnya, bahkan merasa bebas siga ular mah. Wah, bebas, itu puasa deui. Jadi tidak ada perkembangan lebih baik. Atau mungkin baca Quran, ikut tadarus. Meni eta mah waktos teh meni udah kudu tadarus, kudu naon. Pas bulan Syawal teh merdeka atau nah, itu berarti seperti puasa ular. Dia ingin bebas dan tidak ada perubahan namanya. Asalnya ular, beres puasa juga jadi ular, bahkan lebih agresif. Asalnya kedul baca Quran, beres saum Ramadan rajin baca Quran tadarusan dengan ibu-ibu Al-Hidayah, maka tetap kan kedua. Dan namanya tidak ada perubahan. Harusnya kita berubah. Teh Femi sebelum masuk Ramadan jarang saum. Masuk bulan Ramadan saumnya banyak. Maka beres bulan Ramadan menjadi ahli saum sunnah. Seperti kupu-kupu menjadi lebih bermanfaat. Namanya juga beda. Teh Femi sebelum Ramadan jarang saum sunnah. Masuk bulan Ramadan saum wajib, menjadi ahli saum sunnah. Bila perlu ibu-ibu kita tanya ke orang-orang yang dekat kita. Kalau saya, ciri khas saya apa sih? Nah, kita tanya boleh ya sebelum Ramadan. Di bidang apa? Di bidang saum. Ya kayaknya kamu mah kali-kali saum Senin Kemis. Nah, nanti tes lagi kalau bulan Ramadan sudah selesai, ternyata pas bulan Syawal, ternyata kamu mau menjadi rajin saum Daud. Sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak. Berarti berubah namanya menjadi ahli saum sunnah Daud. Asalnya balang betong saum Senin Kemis. Masuk bulan Ramadan ahli saum Daud. Nah, itu adalah asalnya ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kartos. Berarti ciri apakah amaliyah bulan Ramadan kita diterima atau tidak? Mari lihat kita di bulan Syawal. Apakah ada kelanjutan amaliyah bulan Ramadan atau tidak? Kalau ada berarti saum kita insya Allah diterima. Kalau tidak ada jadi orai, jadi ular tanya. Kemudian yang kedua dari Bu Ateng, terima kasih, pertanyaannya bagus juga. Pertanyaannya adalah penyebab puasa tamat tidak ada perubahan. Tapi tidak ada perubahan. Siga orai itu tadinya siga ulat. Asalnya ular, beres puasa tidak berubah. Harusnya seperti kupu. Asalnya apa? Berubah menjadi. Pertanyaannya bagus. Apa tuh Pak Ustadz? Penyebabnya apa ini? Baik. Penyebabnya Ibu hafalkan sajalah. 1, kurang kuat niatnya. Apa? Kurang kuat niatnya. Rasulullah SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Semuanya. Innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Jangan-jangan niat ingin berubah lebih baiknya kurang. Sehingga ya tidak berubah.
Nah, ada lagi ungkapan ya bahwa apa yang menjadi cita-cita itu harus kuat dari niatnya. Mungkin ibu-ibu ada dulu ya cita-cita, saya ingin membuat kue yang seperti ibu yang hebat. Akhirnya dia belajar karena kuat niatnya, hanya berubah. Nah, jadi yang pertama adalah coba untuk tahun ini ketika kita masuk bulan Ramadan ada kekuatan niat yang begitu mendalam dalam hati kita, ingin berubah menjadi lebih baik, perubahan menjadi lebih baik. Satu. Nah, yang kedua adalah tentu tidak cukup niat, harus ada programnya, harus ada langkah-langkahnya. Contoh, mau ngukur berubah bagaimana kalau kita tidak memprogramkan? Contoh, ya Allah, saya ini ingin berubah untuk tos ompongnya awak tos ribu piraku kieu-kieu wae abdi teh, abdi mah hoyong menjadi ahli tahajud. Niatnya kuat, tapi kena diprogram. Insya Allah saya akan coba seminggu 2 kali dulu lah, tiap malam apa sama malam apa. Canak pulpen bu, catat dina kalender, leres teu, checklist per minggu 2 kali. Nanti bertambah seperti tadi, karena makannya nikmat ingin nambah, ternyata tahajud nikmat ingin nambah. Yang asalnya seminggu 2 kali jadi seminggu 3 kali, 4 kali, akhirnya tiap malam. Maka itu pun harus diprogramkan, tidak cukup nih niat. Jadi apa-apa yang ada di bulan Ramadan itu sebetulnya sudah program dari Allah. Kamu harus bangun sebelum subuh, namanya sahur. Kalau niatnya kuat, ya Allah saya itu ingin berubah. Dan setarnya adalah aku ikut programmu. Tiap bulan Ramadan aku bangun sebelum sholat subuh. Akhirnya pas lebet sasi Syawal ibu-ibu jadi terbiasa bangun sebelum subuh. Mung bentena naon ari bulan Ramadan mana naonan bangun sebelum subuh teh? Goreng tahu, goreng tempe, pikiran teh tuang we nya. Tangke mah sanes tuang. Dan misalnya kan tidak saum tiap hari, di anggota tahajud. Akhirnya mah kita nyambung, ada perubahan. Jadi jawabannya, kenapa setelah bulan Ramadan kok tidak ada perubahan? Kurang kuat niatnya, tidak punya program. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentu kita harus memohon kepada Allah untuk ditolong, untuk istiqomah dalam ibadah. Ingin tahu doanya, Bu? Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni ya Allah tolonglah aku ala zikrika untuk senantiasa Engkau bantu selalu ingat kepadamu, selalu melakukan perintahmu, selalu menjauhi laranganmu. Wa ala syukrika, tolonglah aku selalu bersyukur kepadamu dengan memperbaiki niat-niat baik, ibadah, ketaatan. Wa ala husni ibadatik, dan berikan kemampuan kepada kami ya Allah selalu baik dalam beribadah. Jadi dalam zikir, dalam syukur, dalam ibadah kita perlu bantuan Allah. Jangan merasa hasil diri sendiri. Nah, di situ juga adalah hati-hati, biasanya iblis menyelinap ke dalam hati. Pas kita sudah tahajud, saya hebat. Orang lain dosa semuanya, calon neraka. Na'udzubillahi min. Padahal mampunya kita tahajud, tamatnya kita saum Ramadan, mampunya kita baca Quran, mudahnya kita melangkahkan kaki ke majlis ta'lim, itu semua adalah rezeki dari Allah. Makanya yang ketiga, jangan putus permohonan kita kepada Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni. Semuanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Nah, gitu ya Bu Ateng dan Ibu-ibu sekalian. Satu, niat yang kuat. Dua, diprogramkan. Tiga, mohon kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang punya Hadas TV, Ibu Hajah Erma Komalasari, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa zikirnya kuat, amin ya Rabbal. Ahli syukur, amin ya Rabbal. Dan ibadahnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan Wa Arif juga yang senantiasa menemani Hadas TV kemanapun berada. Ke masjid hadir, ke lapangan haji hadir, ke tempat yang seperti ini juga hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, Pak Ustadz, kita akhiri dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan barokah, penuh dengan ridho Allah, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil azhar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ya Allah ya Rahman, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengaku kepadamu ya Rabb, banyak dosa yang kami lakukan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran kami, dosa tangan, dosa perut, dosa kaki ya Allah. Dan dosa-dosa ini baik yang kami lakukan secara sadar maupun tidak kami sadari. Ampuni ya Allah, rahmati kami, ampuni kami. Jika Engkau tidak mengampuni, tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, cinta kami kepada kekasih-Mu ya Allah, junjunan alam Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan para pengikutnya. Satukan kami menjadi umatnya di dalamnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma ya Allah. Ya Allah, berkahi setiap pertemuan dalam majlis-majlis kami. Rahmati kami semua ya Allah. Jadikan setiap pertemuan majlis-majlis di Hadas TV ini sebagai sarana saksi di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang yang beriman, kami adalah orang yang taat, kami adalah orang yang mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Berikan keberkahan, berikan rahmat, berikan ampunan, berikan kebahagiaan kepada kami semua sehingga kami mendapatkan kebaikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih kepada terutama pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah RW 02 Cibaligo yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Waria dan Ustadz Burhan dan juga Umi Sari. Kami mengucapkan terima kasih atas nama pemerintahan Desa Canjuang dan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Majelis Taklim Al-Hidayah RW 02 Cibaligo yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Waria, Ustadz Burhan dan juga Umi Sari. Mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Masjid Salib tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada terutama pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah RW 02 Cibaligo yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Waria dan Ustadz Burhan dan juga Umi Sari. Kami mengucapkan terima kasih atas nama pemerintahan Desa Canjuang dan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Majelis Taklim Al-Hidayah RW 02 Cibaligo yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Waria, Ustadz Burhan dan juga Umi Sari. Mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Masjid Salib tersebut. Terima kasih.